Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Akhirnya kami berkesempatan langsung menjajal Kia Carnival Facelift 2024 yang mendapatkan improvement baik dari sektor eksterior, interior, dan juga penambahan fiturnya. Ini adalah Big MPV Korea Selatan yang bisa jadi pilihan alternatif sebagai mobil keluarga dengan tawaran yang premium, mewah, dan juga tentunya prestis. Kita akan bedah apa saja keunggulan dan juga tawaran menarik dari Kia Carnival ini. So, check this out. Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah first impression dengan Kia Carnival, tapi itu adalah varian yang 11 seater. Ini adalah varian yang lebih tinggi, Premier 7 seater yang dijual dengan harga 1.155 juta. Oke, kita akan langsung bahas apa aja yang berbeda dibandingkan Kia Carnival sebelumnya. Pertama, di bagian depan yang berubah adalah penataan ataupun model dari headlampnya. Sekarang dibuat bertumpuk seperti ini dengan 4 buah proyektor dan lampu DRL-nya ditempatkan di bagian atas ini. Ini desainnya disebut Kia sebagai Star Map LED. Nah, ini juga sekuensial, jadi ketika teman-teman aktifin lampu sen, dia akan berubah menjadi fungsi lampu sen, tentunya menjadi warna kuning. Oh ya, untuk lampu depan juga sudah pakai teknologi auto light dan juga leveling yang adaptif. Nah, untuk fog lamp-nya dipindah ke bagian bawah sini, sudah LED, dan yang revisi paling besar adalah di bagian desain grillnya. Tetap mengusung tema Tiger Nose, tapi sekarang bagian muka ini dibuat tampil lebih agresif, lebih tegas. Jadi memang DNA Tiger Nose-nya sekarang lebih terlihat digambarkan oleh Kia di bagian mukanya. Dan ini cukup unik karena menggabungkan dua identitas. Ini adalah sebuah MPV big fan gitu ya, tapi dengan aura seperti ini, tema SUV-nya juga coba ditonjolkan lewat desain terbaru ataupun di model facelift Kia Carnival ini. Di bagian bawahnya ada sensor radar tepat di bawah plat nomor sini, dan ada kamera backup untuk memfungsikan fitur-fitur ADAS yang Kia sebut sebagai Drive Wise. Nanti kita akan bahas apa saja kelengkapan yang ada pada mobil ini, khususnya di teknologi semi otonom ataupun ADAS Drive Wise dari Kia. Sekarang kita akan geser ke bagian sampingnya melihat detail ubahan yang ada pada Kia Carnival Facelift 2024. Ubahan paling besar di bagian samping adalah desain peleknya. Sekarang tampil lebih aerodinamis, lalu juga desainnya sporty, sesuai lah dengan tongkrongan bentuk tubuh dari Kia Carnival. Nah, untuk varian yang Premier, terkhusus yang 7 seater ini, dia pakai ring 19 inci dengan balutan ban 235/55, brand dari Continental dengan tipe yang cross contact ya. Sementara yang varian bawahnya dia pakai ring 18 dengan profil ban yang lebih lebar. Jadi dengan proporsi pelek yang lebih besar 1 inci, ini membuat tampilannya lebih padat. Jadi istilahnya tidak terlalu nangkring gitu ya, karena memang desainnya dibuat lebih besar. Secara keseluruhan memang desain sebelum ini masih coba disematkan oleh Kia, dari bagian pilar A sampai pilar B, termasuk di bagian sisi sini yang memang jadi identitas dari Kia. Jadi ornamennya menarik ya, kayak diamond cut gitu. Dan kalau teman-teman lihat dari samping, seperti ada potongan 3 dimensi. Nah, terus juga di bagian atas ini dikasih komponen roof rail yang sekali lagi ini adalah mobil big MPV van gitu ya, tapi entitas ataupun karakter sebuah SUV-nya coba dimainkan lewat seperti komponen roof rail dan juga set skirt di bagian sampingnya. Dan untuk mengakses pintu tengah sini ada 3 metode. Pertama, bisa menekan dengan remote-nya, lalu juga tekan tombol keyless di sini, ataupun langsung menarik tuas door handle-nya, dia akan langsung membuka, ataupun power sliding door-nya dia akan langsung membuka secara otomatis. Jadi 3 pilihan, teman-teman bisa pilih pilihan paling praktis untuk masuk ke kabin ataupun ruang space utama di bagian tengah sini. Kita akan langsung lihat ke belakangnya karena juga ada ubahan yang menarik ditawarkan oleh Kia Carnival. Ini bagian belakangnya ataupun bagian buntut dari Kia Carnival. Ada yang berubah adalah
Desain stop lampnya sekarang dibuat lebih dinamis, jadi mengalir ke bawah. Ini mirip dengan Kia Seltos yang facelift juga. Jadi ketika lampu malam aktif ataupun lampu senja aktif gitu ya, dia akan langsung menyala dengan visual yang cukup panjang, jadi menarik dan terlihat premium lah ketika Anda melihat bagian belakang dari Kia Carnival sini. Ini juga ada komponen spoiler dan ini adalah kamera untuk fitur spion di bagian tengah, jadi dia juga akan langsung menghasilkan visual gambar ke bagian belakangnya. Untuk komponen wipernya ditaruh ataupun diumpetin di bagian bawah spoiler sini, jadi kelihatan seamless dan sudah pakai komponen diffuser. Nah, ubahan yang berubah adalah di bagian lampu sennya. Kalau teman-teman ingat di Kia Carnival sebelumnya, lampu sennya tuh taruh di bawah ya. Itu cukup aneh menurut saya. Jadi sekarang lampu sennya dipindah ke bagian lampu stop lamp utama sini dan dia sudah full LED. Di bagian bawahnya ada komponen bumper yang memang serasi dengan list-list chrome agak-agak silver satin seperti ini ya, mengalir di bagian dari pilar C ke bagian samping sampai ke bagian belakangnya. Dan di sini tentunya ada logo Carnival dan tulisan Kia besar di bagian tengahnya. Kita akan lihat bagaimana layout bagasi dari Kia Carnival. Ya. Jadi, ini adalah posisi ketika baris ketiganya ditegakkan. Ini adalah cargo space-nya, teman-teman bisa lihat. Ini dalam sekali. Kalau misalkan merasa kurang, teman-teman bisa rebahkan bangku 3 ini secara rata rantai. Pertama direbahkan dulu seperti ini. Lalu tarik tuasnya di sini ke belakang. Oke. Ya, nah. Dan dia akan menyajikan ruang bagasi yang benar-benar lapang. Ini jadi salah satu tawaran dan juga nilai jual yang dikasih oleh Kia Carnival. Bahkan rivalnya Toyota Alphard tidak bisa seperti ini, karena kalau di Toyota Alphard pelipatan baris ketiganya dia ada di sini. Jadi ruang di bagian sini tertutup oleh si kursinya. Sementara di Kia Carnival bisa rata lantai seperti ini. Nah, ini besar sekali, teman-teman bisa manfaatin untuk bawa banyak barang. Nah, untuk akomodasi penyimpanan juga ada ruang di sini, kantong-kantong di sini seperti dalam sini. Lalu juga ada port outlet 12 volt. Teman-teman bisa manfaatin, fungsikan sesuai dengan kebutuhan aja. Sekarang kita bahas spesifikasi mesinnya. Oke, jadi ya ubahannya adalah sekarang sudah pakai hidrolis, jadi nggak perlu effort untuk cantelin gagang yang ke sini, jadi lebih mudah. Dan mesinnya masih sama, masih pakai mesin Kia Carnival sebelumnya. Dia pakai Smart Stream diesel dengan turbo CRDI 16 katup 4 silinder dengan tenaga sekarang yang dipangkas sekitar 8 PS. Jadi sekarang hanya di 194 PS dan torsinya masih tetap dipertahankan di 441 Nm. Dan untuk penggeraknya pakai penggerak roda depan, 8 speed automatic dan juga ditambah dengan pedal shift. Ya, jadi memang posisi mesinnya cukup padat ya di bagian depan sini, dan memang karena mobilnya harganya 1 miliar lebih, tentu bagian kap juga dicat ataupun di finishing dengan sangat rapi. Lalu juga sini ada peredam dan ya kelihatan benar-benar rapi lah untuk engine. Nah, sekarang menarik nih, bagaimana dengan rasa berkendaranya, mesinnya tentunya ya. Dengan pengurangan tenaga ini, apakah memang berdampak pada sisi performa dari Kia Carnival? Impresi pertama duduk di captain seatnya Kia Carnival memang tidak seempuk kepunyaan Alphard, tapi dia punya posisi yang lebar dan bisa mengcover badan dengan sangat sempurna. Lihat teman-teman, kaki paha sini bisa tertopang dengan sangat maksimal di bagian depan dari joknya. Lalu juga bagian punggung tercover dengan sempurna. Ini adalah posisi di tengah-tengah. Kita akan coba ke bagian depan, kita pentokin ke bagian depan. Ini adalah tadi posisi berkendara saya. Kita akan langsung majuin. Jadi dia pakai tuas di sebelah paling depan adalah untuk sliding, sementara yang sebelah paling belakang ini untuk geser kiri ke kanan. Oke, ini sudah paling mentok ya. Teman-teman bisa lihat luang legroomnya sangat lega sekali. Ini masih sekitar 8 jari bahkan. Jadi ini adalah settingan duduk yang paling mundur, tapi ketika di paling mentokin ke belakang, caranya adalah geser dulu ke sebelah kiri, baru dia akan bisa langsung memaksimalkan mundur ke bagian belakangnya. Ini adalah ketika
joknya dimundurin sangat maksimal. Teman-teman bisa lihat ruang tengahnya ini benar-benar lega. Space-nya sangat besar, bahkan kita bisa selonjoran seperti ini dan mendapatkan ruang kabin yang paling nyaman ketika Anda duduk sebagai penumpang di bagian tengahnya. Tentu juga ada fitur-fitur pemanja ya, karena memang varian yang Premier 7-seater ini dilengkapi dengan fitur relaxing seat. Jadi kita bisa atur tombolnya secara elektrik. Di bagian sini kita bisa atur untuk bagian betis ataupun ottoman-nya ya. Jadi akan langsung menaikkan secara elektrik. Dan yang saya suka adalah jok ini bisa memberikan zero gravity. Jadi membuat kursinya agak naik ke atas dan ke belakang. Kita akan coba ya. Nah, seperti ini. Oke, dia. Nah, kita kalau ingin posisi paling terbaik tinggal rebahkan saja recliningnya secara maksimal. Dan ini adalah posisi duduk yang paling terbaik ketika Anda lagi berkendara jarak jauh, disupirin. Anda bisa tidur dengan sangat nyaman di bagian captain seat di bagian tengah sini. Fitur seperti ini ataupun zero gravity relaxation seat seperti ini tidak ada di lawan-lawannya semisal Toyota Alphard ataupun big MPV lainnya. Dan tombol shortcut untuk membalikan posisi secara normal tinggal tekan tombol hold di bagian sini dan dia akan langsung memposisikan ke posisi normal secara tegak. Dan ketika Anda ingin majukan tinggal tarik tuas di sebelah sini dan geser lagi ke kanan ataupun ke kiri. Jadi juga punya intimate dengan ruang ataupun teman sebelah. Jadi teman sebelah bisa sama-sama digeser ke bagian sebelah kanan. Dan ketika ini digeser paling kanan, tentu space di tengah sini jadi lega. Jadi kita bisa untuk akses ke bagian belakang dengan sangat mudah. Ini adalah penampakan ketika duduk di bagian belakang, di baris ketiga. Surprisingly, dia masih menawarkan kenyamanan yang cukup baik. Jadi ini tadi posisi relnya ada di tengah-tengah ya, jadi nggak terlalu yang maju banget dan nggak terlalu mundur banget. Ini masih menyisakan sekitar 3 jari, karena memang bangkunya dibuat sedikit melengkung bagian belakang sini. Dan sudah ada kisi-kisi AC, jadi semua penumpang akan terkena hembusan AC secara maksimal. Dan ada juga blind ataupun tirai seperti ini untuk partisi di bagian belakang, dan juga tentunya di bagian tengah sini juga ada fitur dari blindnya. Ada 2 cup holder, lalu juga ada slot untuk menyimpan smartphone, sama di sebelah kiri juga ada USB Type-C untuk mengecas smartphone. Dan semua bangku di bagian belakang sudah dikasih dengan komponen headrest dan juga sabuk ataupun seat belt pengaman 3 titik. Ini adalah tadi posisi duduk yang normal ya, tapi ketika Anda ingin rebahan, ini yang paling menarik dari Kia adalah sudut rebahnya yang juga tergolong sangat baik. Jadi ruang kepalanya juga masih lega ya, untuk tinggi badan di 175 cm. Untuk sandaran tangan ada, cup holder ada, dan juga ruang duduknya yang tergolong sangat baik. Wajar karena memang dia punya wheelbase di 3090 mm, jadi bisa memanfaatkan ruang kabin seluas mungkin, senyaman mungkin untuk seluruh penumpang di dalam kabin Kia Carnival. Kita balik ke tengah sini. Balik ke tengah lagi. Di ruang utamanya, jadi memang ada berbagai macam fitur-fitur yang bisa diakses ataupun dimanfaatkan oleh penumpang di bagian tengahnya. Seperti ada sunroof, walaupun sunsetnya ini kita harus tarik secara manual, tapi sini ada tombol untuk sunroofnya, ataupun juga bisa minta bantuan driver di bagian depannya. Tadi seperti saya bilang, ini ada blind untuk privasi lebih. Tapi memang base mobil ini adalah diciptakan untuk mobil di Eropa ya. Jadi ada beberapa pakem-pakem yang belum dipindah. Satunya adalah tombol konsol AC di sini. Jadi biasanya kan kalau misalkan jadi penumpang, tentu space-nya di sebelah kiri. Kalau misalkan setirnya di sebelah kanan. Jadi untuk menggapai ini cukup sulit. Kita harus menjangkaunya cukup jauh ya. Tapi kita juga bisa minta bantuan driver. Sekali lagi, ketika Anda jadi penumpang di bagian tengah ya, Anda adalah bosnya. Kemudian juga ada tombol ataupun fitur dari ventilated seat, ada cooling dan juga heated seat di bagian sini, di bagian door trim. Dan di sini ada pocket, di sini ada 2 cup holder, ada tempat untuk menyimpan smartphone di sini. Terus juga ada 12 volt port outlet, dan untuk menggeser
jok di bagian depan sebelah kiri juga ada tombol. Di bagian sini kita langsung bisa majuin ketika ingin punya space yang jauh lebih lega. Dan dimana untuk kita isi daya smartphone. Kalau misalkan kita nggak bawa power outlet ya, jadi bisa charge di bagian sisi samping dari jok depannya. Jadi praktis, simple, dan dibuat nyaman lah untuk duduk di bagian tengah sini. Sekarang kita akan lihat bagian depannya sebagai driver apa aja fitur-fitur dan juga teknologi yang dipasang pada Kia Carnival Facelift 2024 ini. Yuk. Nah, ini adalah tampilan ataupun layout ketika Anda sebagai driver di bagian depannya. Jadi memang ada perubahan dibandingkan model lama, cukup besar, cukup banyak. Seperti di bagian dashboard sini sekarang dibuat bertumpuk seperti ini ya. Ada bagian atas dan juga bagian bawah sini. Lalu untuk head unitnya ini berubah, parameternya berubah. Jadi sekarang dibuat menyatu dengan masing-masing ukuran 12,3 inci dan dibuat melengkung, curve seperti itu. Jadi memang desainnya premium dan mewah. Nah teman-teman, kuncinya tadi saya lupa naruh. Nah ini adalah kuncinya. Ini desain juga baru. Ini mirip dengan Kia EV9. Desainnya sama. Sekarang kita akan langsung nyalain aja. Dia sudah engine start stop. Dan ya, untuk pengaturan setir sudah tilt dan teleskopik. Dan yang saya suka adalah untuk bagian teleskopiknya dia cukup panjang. Jadi kita bisa atur posisi yang paling terbaik. Dan untuk dashboardnya juga berubah ya, terutama di bagian sini. Kalau misalkan di Kia sebelumnya itu penuh dengan tombol, sekarang dibuat lebih minimalis. Salah satunya adalah dua fungsi di bagian layar sini sekarang terintegrasi untuk AC ataupun untuk fitur ke bagian tombol-tombol home seperti map, lalu juga media segala macam kita bisa atur di sini. Jadi ada dua tombol, cukup menarik, seamless, dan juga tentunya sekarang jadi lebih futuristik dan modern. Di bagian tengah sini kontrol juga berubah, simple, minimalis, tapi memang detail-detail Kia yang sebelumnya masih ada ya, seperti tombol knop putar ini sebagai transmisi. Juga ada di sini tombol drive mode, auto hold, lalu ada electronic parking brake, dan dua fitur ventilated seat baik di depan sebelah kiri ataupun penumpang di sebelah kanan. Ada ruang penyimpanan di sebelah kanan sini dan juga wireless charger di bagian sebelah kirinya. Nah, ada dua cup holder. Jadi teman-teman bisa manfaatin untuk naruh tumbler ataupun botol mineral. Di sini juga ada slot-slot USB Type-C untuk mengisi daya smartphone ataupun untuk konektivitas ke head unit, dan juga power outlet 12,5 volt. Nah, untuk head unitnya ini tadi seperti yang saya bilang memang desainnya baru, lalu juga UI-nya juga sekarang jauh lebih menarik, dan resolusinya ini memang benar-benar sangat tajam. Jadi kalau teman-teman beragama Islam ataupun teman-teman kita yang Muslim juga akan dimudahkan karena ada fitur kiblat di bagian sini. Jadi untuk sholat ataupun ibadah jadi lebih mudah untuk mencari arah kiblat yang paling tepat. Yang berubah adalah desain dashboard sini. Sekarang dilabur dengan black piano seperti ini, lalu juga ada ambient light mengalir dari bagian sini, lalu ke door trim sampai ke bagian belakangnya. Dan memang tapi salah satu yang jadi highlight adalah tidak banyaknya material-material soft touch ya. Jadi memang ini sebenarnya ada ya di bagian sini, tapi terhitung keras, tapi memang bahannya benar-benar berkualitas. Tapi di bagian sandaran sini sudah soft touch. Nah, di bagian driver juga disematkan dengan dua memory seat di sini. Lalu di bagian sini ada tombol untuk electronic stability control, lalu untuk membuka tailgate dan membuka pintu power sliding door di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, untuk penyimpanan tadi selain ada dua cup holder di sini, lalu juga di bagian tengah sini yang sangat besar. Di sini juga ada ruang penyimpanan yang cukup dalam dan besar, tapi sayang tanpa ada chiller di bagian sini. Di sini juga ada tempat penyimpanan, mungkin ketika Anda lagi berkendara mau naruh remote di sini ataupun kartu parkir juga bisa. Di sebelah kanan door trim juga punya slot cup holder, tapi sayang untuk bagian cup holdernya dia panjang ataupun dimensinya nggak terlalu tinggi ya. Jadi rasanya ketika bawa tumbler yang terlalu besar, ini dia akan mentok ke bagian atas di bagian untuk
tempat dari speakernya. Dan ini ada sunroof. Memang sekali lagi untuk buka sunsetnya masih manual, tapi sudah ada fitur sunroofnya. Di sini ada lampu, di sini juga ada untuk lampu secara keseluruhan. Ketika Anda duduk sebagai driver, luas, tapi yang menarik cukup compact untuk sebuah mobil big MPV seperti ini yang punya panjang 155 meter, lalu juga lebarnya 195 meter dan tingginya hampir 1,8 meter. Sekarang kita akan langsung tes jalan mobil ini, merasakan bagaimana rasa berkendara, lalu juga tentunya sebagai penumpang di bagian tengah yang memang jadi ruang utama ketika Anda punya mobil Kia Carnival ini. Oke teman-teman, sekarang sedang berada di balik dari kemudinya si Kia Carnival Facelift 2024 ya. Sekarang mencoba dulu sebagai drivernya karena memang punya tawaran yang menarik dengan mesin 2200 cc diesel, lalu juga dengan turbonya, termasuk juga dengan fitur-fitur penunjang berkendara, ada drive mode. Jadi kita harus mencoba lebih dulu sebelum nanti duduk di belakang. Kita ngetesnya nggak tahu jauh-jauh, jadi dari Jakarta aja kita ke Bogor mencoba mobil ini. Kesan pertama memang tentu mobil ini memang sangat lapang, punya space yang luas. Jadi Anda tidak terkurung di dalam mobil karena memang dia punya panjang di 5,155 meter. Ini lebih panjang dan lebih lebar daripada Toyota Alphard. Tapi ketika Anda duduk sebagai driver mengendarai mobil ini, ternyata duduknya tuh rasanya seperti mengendarai sebuah mobil yang lebih kecil daripada wujud aslinya memang besar dan panjang. Posisi duduknya ini commanding sekali. Jadi meskipun memang dia berkiblat ataupun punya trah sebagai mobil big MPV ya, tapi ketika Anda duduk, ini yang saya rasakan adalah rasa berkendaranya, posisi drivingnya ini cenderung mirip sebuah mobil SUV. Anda bisa melihat bagian depan dengan sangat luas, tinggi, lalu juga posisi duduknya tinggi, visibilitasnya sangat bagus. Kemudian visibilitas ke belakang. Spionnya ada dua opsi. Pertama, frameless seperti ini ya, tapi sudah dibekali dengan kamera ke belakang. Hasilnya jernih sekali, seperti 4K ya, geraknya juga mulus, smooth. Dan untuk bagian samping, spionnya besar, wide sekali, jadi bisa menghasilkan visual ke belakang dengan sangat baik. Kemudian setirnya, dia punya feedback yang sangat positif. Jadi ini dia memang sudah EPS ya, dan smart juga. Jadi ketika Anda berjalan tidak terlalu kencang, responnya dia akan ringan. Tapi ketika lagi akselerasi, dia akan terasa lebih berbobot. Yang paling menarik dan memang ini saya rasakan adalah headrestnya ini benar-benar lembut, empuk sekali. Tapi memang tidak ada senderan untuk bagian sisi kiri, sisi kanan ya. Jadi nggak bisa ditekuk nih di bagian headrestnya. Tapi nggak apa-apa, posisi duduknya dibayar lunas ya, karena memang sangat nyaman. Ngomongin rasa suspensinya, ini juga menarik. Walaupun memang trahnya sebagai big MPV, tapi racikan karakter suspensi ini dibuat agak firm. Berbeda dengan Toyota Alphard yang memang terasa lembut gitu ya. Nah meskipun memang dia tidak seempuk Toyota Alphard, tapi reboundnya ini memang enak. Dalam artian ketika kita ngelewatin jalan yang bumpy gitu ya, dia gerak mainnya ini masih sangat ditolerir untuk sebuah big MPV seperti ini. Jadi Anda akan dapat keduanya. Sportinya dapat karena memang racikan suspensinya dibuat sedikit agak keras, firm seperti itu. Tapi bantingannya, reboundnya yang smooth ini juga akan memberikan efek kenyamanan yang luar biasa ketika di dalam kabin Kia Carnival ini. Ini terutama ketika jadi driver ya. Dia gejala limbungnya tereduksi dengan sangat baik. Meskipun memang masih ada body roll ya, tapi ini masih dalam batas yang sangat wajar untuk sebuah mobil dengan panjang 5,155 meter, lalu juga lebarnya hampir 2 meter. Nah, sekarang nyambung ke handlingnya. Ya, dengan racikan MacPherson di depan, lalu juga multilink dan ring 19 inci, 235/55 di bannya. Ini handlingnya memang sangat mengasihkan. Untuk selap-selip di jalan tol seperti ini, kita nggak dibuat pusing ataupun kagok dengan permainan suspensinya ya, jadi nggak limbung lah kasarnya seperti itu. Ya ini salah satu sisi positifnya. Reboundnya juga ditawarkan oleh Kia Carnival Facelift Premier 7-seater ini. Untuk fitur keselamatan standarnya sudah ada
varian ini yang Premier 7 Seater ya, dilengkapi dengan 8 airbag, lalu juga ada pengereman ABS, EBD, lalu juga ada 8 titik sensor yang akan sigap memberi notifikasi ketika kita terlalu mepet dengan mobil, objek kiri kanan depan belakang, dan fitur electronic stability control yang juga akan memberikan sisi keamanan lebih lah ketika membawa mobil Kia Carnival ini. Kia Carnival juga dilengkapi dengan fitur semi autonomous ataupun ADAS ya. Ya kalau Kia sebutnya sebagai DriveWise. Ini ada beberapa fitur-fiturnya, paket-paketnya. Dia dilengkapi dengan Smart Cruise Control yang sudah adaptif ya. Jadi memang sudah adaptif cruise control, lalu juga ada Lane Following Assist. Membuat mobil ini melaju di jalurnya. Selain ada Lane Following Assist, juga mobil ini dilengkapi dengan Forward Collision Assist, lalu juga ada Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist, lalu juga ada Parking Distance Warning, lalu juga ada Safe Exit ya. Pengaturannya sangat mudah, ada di sebelah kanan. Shortcutnya ada untuk Smart Cruise Controlnya, lalu juga ada Lane Following Assist, dan juga ada untuk mengatur jarak terdekat dengan objek di depan, dan juga pengaturan kecepatan yang bisa kita atur ataupun kita tekan dengan sangat mudah di setir sebelah kanannya. Kemudian juga ada fitur Blind Spot Collision Avoidance Assist. Jadi dia akan memberikan tanda di spion sini nih, ketika kita aktifkan sen dan ada mobil di belakang, dia akan langsung ngasih notifikasi berupa suara dan juga tanda seru merah di bagian spionnya. Nah, itulah fitur-fitur keselamatannya, masih banyak lagi fitur-fiturnya, dan Anda bisa atur dengan sangat leluasa lewat head unitnya. Kita bisa atur seberapa sensitivitasnya, lalu juga seberapa kuat suara notifikasinya, ataupun kita ingin mematikan ataupun menghidupkan fitur-fitur ADAS yang ada pada mobil ini. Gimana performanya? Ini yang saya suka juga. Dari sebuah mesin diesel garapan Kia ataupun Hyundai ya, karena memang mereka berdua ini satu grup. Dia punya karakter mesin yang dieselnya nih, solarnya nih halus, lalu juga senyap dan bertenaga, termasuk juga irit bahan bakar. Dengan tenaga sekarang ini 194 dan torsi di 441 Nm, ini sih nggak terlalu berasa pengurangan karakter mesinnya ya. Dia masih mampu menghasilkan tenaga dan torsi yang linear, cepat, jadi di berbagai putaran mesin ini outputnya bisa tersalurkan dengan baik. Mobil ini punya torsi yang memang sangat badak, 441 Nm. Ini bisa membuat Anda ketika memakai mobil ini di dalam kota, dia sangat lincah dan juga sangat bisa diandalkan untuk urusan stop and go. Nah, untuk memberikan rasa berkendara yang lebih nikmat gitu ya, karena memang ya ini mobil big MPV, tapi Kia sekali lagi meraciknya untuk juga memikirkan seorang drivernya. Dia punya 4 mode berkendara. Pertama ada Eco, Normal, Sport, dan juga Smart. Eco tentu untuk mengincar efisiensi bahan bakar. Lalu Normal ini tenaga dan torsinya dibuka lah, tapi tetap dapatkan konsumsi bahan bakar yang terbaik. Sport jelas dibuka semua, RPM lebih tinggi, karakter berkendara lebih agresif. Dan yang Smart dia akan mengikuti pola dan juga karakter berkendara kita. Jadi dia akan secara computerized lah memberikan drive mode yang paling sesuai dengan habit kita mengendarai mobil ini. Dan yang menarik juga, ini mobil punya radius putar yang baik ya, walaupun dengan sumbu rodanya wheelbase di 3090 mm, kita masih bisa mendapatkan putaran yang ideal, jadi nggak terlalu keluar ke sebelah kiri, masih mepet ke putaran paling dalam. Walaupun sekali lagi dengan dimensi mobil ini 5,15 meter, lebarnya hampir 2 meter. Nah teman-teman, ini adalah space utama ketika Anda duduk di dalam kabin Kia Carnival Facelift 2024 ya. Tadi saya sudah coba jadi driver, sekarang duduk nih sebagai, ceritanya sebagai bos yang punya mobil ini. Jadi memang mobilitasnya lebih banyak disupirin sama driver. Ya memang kalau misalkan dibandingkan dengan Toyota Alphard, memang joknya ini jauh lebih empuk Alphard ya dibandingkan Kia Carnival ini. Tapi yang menarik adalah dia punya jok yang lebar, lalu juga sandaran pahanya juga lebar, dan area punggung ini seperti dipeluk dengan sangat sempurna oleh jok captain seatnya dari si Kia Carnival ini. Jadi ini adalah posisi yang paling sebelah kiri. Memang headroomnya tidak terlalu lapang ya, jadi hanya menyisakan sekitar 4 jari untuk tinggi badan saya di 175 cm. Tapi bisa Anda geser ke kanan dengan tuas di sebelah kanan sini. Yes, dan
Lihat, ruang kepalanya sangat lapang meskipun ada sunroof elektrik tepat di kepala sebagai penumpang di belakangnya. Nah, dengan posisi digeser ke kanan ini, kita bisa sliding dengan sangat maksimal ke bagian belakangnya. Jadi ini juga untuk mendukung fitur relaxing seat-nya yang ada di Kia Carnival. Dan ini sudah diatur secara elektrik untuk pengaturan kursinya. Ya, lihat nih teman-teman, lihat. Nah, dia agak sedikit naik gitu ya. Jadi ketika Anda berkendara jarak jauh lalu ingin istirahat tidur seperti ini pastinya akan menyajikan posisi duduk yang paling terbaik ketika Anda sebagai penumpang di kabin Kia Carnival facelift ini. Ya memang yang kurang mungkin tidak adanya layar di tengah sini seperti rivalnya Toyota Alphard, dan yang menarik ataupun ketika menambah rasa kenyamanan ya, apalagi ketika lagi berkendara saat malam hari, adalah tawaran ambient light yang cukup menarik. Visualnya ada di sebelah kiri sini, jadi akan menambah ya rasa berkendara lah ataupun kenyamanan yang meningkat. Konklusinya ketika Anda duduk di bagian tengah ini sebagai space utama, ya kalau dikatakan mewah mungkin agak sulit ya, tapi nyaman iya. Kalau misalkan dibandingkan dengan rivalnya, kalau kata mewah masih cukup sulit, tapi sekali lagi nyaman diberikan oleh Kia Carnival. Tapi tenang aja, material yang digunakan sangat-sangat solid, sangat-sangat premium juga. Dan untuk suspensinya, bantingannya, handling ketika Anda duduk di belakang juga masih terhitung nyaman. Walaupun sekali lagi memang diracik firm ataupun tidak terlalu empuk banget ya. Dan terakhir adalah fitur-fitur ataupun tawaran menarik yang ditawarkan oleh Kia Carnival untuk versi facelift Premier 7-seater ini. Sekarang kita spill konsumsi BBM-nya. Kami menggunakan Solar Shine 53 dari Jakarta menuju Sentul Bogor via jalan tol dapat 18 hingga 19 km per liter. Nah, hasil kombinasi aneka jalan sejauh 244,7 km didapat konsumsi BBM di 13 km per liter berdasarkan MID. Yes, itulah hasil road test kami dengan Big MPV Kia Carnival Facelift Premier 7-seater. Mobil ini bisa jadi pilihan menarik buat para pebisnis ataupun untuk kendaraan keluarga dengan aneka tawaran menariknya. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.